Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau biasa yang disingkat dengan PPLH. Wah, pasti penasaran kan semuanya? Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Pemerintah daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Karena kewenangan pemerintah dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Wewenang yang diberikan kepada pemerintahan daerah yaitu untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Salah satunya dalam pengelolaan lingkungan. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memudahkan memahami materi ini, kami membaginya dalam 3 pertanyaan, sekaligus ditambah pembahasan. Yang pertama, apa saja yang menjadi wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan? Yang kedua, apa yang menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan wewenangnya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan? Dan yang terakhir, adakah contoh nyata pemerintah daerah dalam menjalankan wewenangnya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan? Wah, cukup menarik ya. Mari kita memasuki pembahasan yang pertama. Kewenangan pemerintah daerah dalam PPLH. Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pada pasal 63 ayat 2 dan 3 yang memuat tugas dan wewenang PPLH dalam provinsi dan kabupaten atau kota. Berikut adalah kewenangan pemerintahan provinsi. Yang pertama, kewenangan dekonsentrasi seperti pembinaan AMDAL untuk usaha atau dan kegiatan di luar kewenangan pusat. Yang kedua, kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten atau kota. Yang ketiga, kewenangan dalam bidang tertentu, seperti perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro, penentuan baku mutu lingkungan provinsi yang harus sama atau lebih ketat dari baku mutu lingkungan nasional, menetapkan pedoman teknis untuk menjamin keseimbangan lingkungan yang ditetapkan dalam provinsi rencana tata ruang provinsi. Berikutnya kewenangan pemerintah kabupaten. Yang pertama, perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, pengendalian pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan. Dan yang terakhir, penegakan hukum lingkungan hidup dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, ada tantangan pemerintah dalam pelaksanaan PPLH. Berikut tantangan pemerintah dalam pelaksanaan PPLH. Yang pertama, peran pemerintah untuk melaksanakan norma hukum lingkungan dalam segala aspek pemanfaatan lingkungan dan peran controlling atau pengawasan merupakan tantangan dalam revolusi industri 4.0. Yang kedua, bagaimana peran daerah mampu membangun dan menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan investor merasa aman menanamkan investasinya di daerah. Yang ketiga, mutu ataupun kualitas pelayanan aparatur pemerintahan daerah, terutama yang berkenaan dengan pengurusan izin, tidak kalah pentingnya untuk mengundang daya tarik investor. Yang keempat, kemampuan daerah
untuk membangun pemerintahan yang bersih atau good governance, terbuka, dan transparan. Yang kelima, kemampuan daerah untuk membangun jaringan infrastruktur yang akan memudahkan lalu lintas orang, barang, dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keenam, kemampuan daerah untuk memberikan jaminan kepastian hukum berusaha bagi investor yang akan menanamkan investasinya. Contoh nyata pemerintah daerah melaksanakan wewenangnya dalam mengatur PPLH. Pemerintah daerah Kabupaten Malawi setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap usaha. Maka, pemerintah Kabupaten Malawi mewajibkan registrasi atau pendaftaran ulang setiap tahunnya. Dalam hal ini, PT Sinar Dinamika Kapuas dan PT Raffi Kamajaya Abdi diwajibkan untuk registrasi, di mana tujuannya dari pemerintah Kabupaten Malawi adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta pelaksanaan pengawasan instalasi pengelolaan limbah. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malawi sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Sehingga hasil yang dicapai dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan baik dan semua pelanggaran yang terdapat kegiatan usaha di Kabupaten Malawi selama ini masih menggunakan sanksi administrasi, di mana dalam tahap teguran saja belum lebih ke tingkat pencabutan atau penghentian kegiatan usaha, dan atau sanksi pidana maupun perdata, karena semuanya dapat diselesaikan dengan baik dengan cara menitik beratkan pada hal penghinaan terhadap kegiatan usaha. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga menambah wawasan Anda dan semoga bermanfaat.